Yos nakama, selamat datang di Love Tale Anime, sebuah chapter yang sangat epic. Oda berhasil membuka perang Wano dengan sangat-sangat dahsyat. Tak sia-sia kita semua menunggu 2 minggu untuk manga One Piece chapter 986 ini. Manga One Piece chapter 986 mendapatkan judul My Name atau dalam bahasa Ike Kimochi-nya disebut dengan Sheisha yang sering digunakan oleh para samurai. Cover story masih melanjutkan keluarga cemara milik Capone Gang Biji. Tak disangka-sangka, Lola dan Chiffon tak mengakui jika pria jelek nan gendut yang berada di depannya adalah ayah biologis mereka. Dengan muka tak berdosa, mereka meninggalkan Pound dan kembali berlayar untuk menghindari kejaran angkatan laut. Hal ini jelas membuktikan jika Lola dan Chiffon adalah anak kandung dari Big Mom, karena mereka mewarisi sifat durhaka dari ibunya tersebut. Manga One Piece chapter 986 kembali diawali dari sisi belakang dari Pulau Onigashima. Terlihat Kinemon dan Denjiro dengan pasukan mereka masing-masing telah sampai dan bergabung dengan para Akazaya Nine yang lain. Para Scabbard terlihat sedang berdiri mengelilingi sesuatu. Denjiro dan Kinemon sontak kaget melihat seekor mayat yang tergeletak di atas tanah. Ya, ternyata yang terbujur kaku adalah Kanjuro. Itulah mengapa Raizo terlihat menangis dengan keras dan Inuarashi yang sepertinya sedang melakukan sholat jenazah untuk mantan sahabatnya tersebut. Memang sangat malang nasib badut kafir ini. Sepertinya Kanjuro sudah benar-benar mati. Terlihat darahnya pun sampai lumer dari sekujur tubuhnya. Jika masih ada yang mengatakan jika itu adalah gambaran Kanjuro, coba nakama lihat kembali Manga One Piece chapter 974. Saat Kinemon menebas Kanjuro, yang ternyata hanyalah gambar, tak terlihat adanya kocrotan darah yang keluar. Jika kita bandingkan dengan sosok Kanjuro pada chapter kali ini, bahkan terlihat jelas jika darahnya sampai lumer kemana-mana. Kinemon dan Denjiro ikut bergabung mengelilingi mayat Kanjuro. Mereka kemudian bernostalgia mengenai masa-masa muda ketika tak ada beban pikiran, serta saat-saat intim bersama Kozuki Oden. Jika kita perhatikan lebih seksama dan dengan tempo yang selambat-lambatnya, Kanjuro muda telah menggunakan kuas sebagai senjatanya. Hal ini membuktikan jika Kanjuro memang sudah menjadi bagian dari settingan si almarhum Shogun Pak Boy nan ganteng Orochi dan berpura-pura bergabung menjadi abdi dalam klan Kozuki. Suasana pun semakin berkabung ketika tangisan Raizo dan Okiku pecah. Meskipun Kanjuro sudah mengkhianati mereka, Kanjuro tetaplah sahabat mereka sedari kecil dan sudah menyicipi asam garam kehidupan bersama-sama. Sebagai penghormatan terakhir, Kinemon menutupi muka jelek Kanjuro menggunakan topi capingnya. Nah, kematian Kanjuro di tangan Okiku sesuai prediksi Mimin pada video review Manga One Piece chapter 985. Dan katana yang berlumuran darah adalah benar katana milik Okiku. Kematian Kanjuro yang digambarkan off-screen ini sepertinya sengaja dilakukan oleh Oda untuk mempercepat alur peperangan Wano Kuni. Selain itu, pada Manga One Piece chapter 974, Kanjuro mengatakan jika selama ini dirinya mencari tempat untuk mati, dan dibunuh oleh sahabat sendiri adalah cara terbaik Kanjuro untuk mati, dan layak masuk ke dalam sinetron Azab Indosiar. Izo kemudian cipika-cipiki dengan Kinemon dan Denjiro, yang memang baru bertemu satu sama lain. Kinemon gembira saat melihat Izo pulang ke kampung halamannya. Kinemon pun mengatakan jika kedatangannya ke Wano bukan di saat yang tepat, karena saat ini mereka semua akan menggadaikan nyawa mereka pada pertarungan ini. Izo tak keberatan, dia malah bersedia dan membulatkan tekadnya untuk membantu membalaskan dendam ke Sumat atas kematian Kozuki Oden dan membuka batasan negeri Wano. Kemudian mereka meninggalkan mayat si badut kafir dan bergegas menuju ke panggung pelaminan. Kaido masih melanjutkan bacotannya di atas panggung. Dirinya kembali memberikan pilihan pada ninja dan samurai bawahan Orochi. Ikut menjadi almarhum seperti si Shogun Pak Boy, atau ikut denganku untuk menguasai dunia. Ya, meskipun hanya sekilas, opler-opler wajib bersyukur, karena kita masih bisa melihat kepala ganteng dari Shogun Pak Boy Orochi tergeletak dan sudah terpisah dari tubuh atletisnya. Melihat hal tersebut, Fukurokujo akhirnya angkat bicara dan bersumpah jika dirinya sebagai mantan ketua Oniwa Bansu mewakili 5.000 ninja bawahan Orochi akan setia melayani Tuan Kaido. Tak berselang lama disusul oleh mantan ketua Mima Warigumi yang ternyata bernama Hote. Dia mewakili 5.000 samurai bawahannya akan setia pada Kaido sama. Ya, semua bawahan Orochi mau tak mau mengiyakan ajakan Kaido tersebut. Bos Yogoro yang mendengar keputusan mereka sangat emosi karena hal yang mereka lakukan tak mencerminkan kesatria negeri Wano. Akhirnya, Big Mom mendapatkan jatah Shin-nya karena Mimin berpikir jika dirinya sedang AFK. Big Mom memerintahkan anak-anak setannya untuk memberikan Nami dan Carrot padanya. Apa yang akan dilakukan oleh Big Mom pada mereka?
Apakah Big Mom akan mengambil jiwa mereka untuk menggantikan stok jiwa yang sudah Big Mom pakai untuk menghidupkan anak-anak setan miliknya? Nami dan Carrot mempercayakan pada Shinobu masalah pembebasan si Momono Mesum. Bak pocong, Shinobu terlihat melompat-lompat di antara kroco-kroco milik Kaido. Shinobu teringat pesan dari almarhum Kozuki Oden 20 tahun yang lalu, jika mereka tak perlu untuk membunuh Orochi karena akan sia-sia. Dan Kaido lah yang menjadi ancaman besar bagi mereka semua. Corororororororo. Kaido mulai berbicara pada Momo. Kaido mengatakan jika saat ini Wano tak memiliki shogun dan prajurit sedikit pun. Dan tanpa disadari, para penduduk ibu kota bunga sedang merayakan malam terakhir mereka seperti orang idiot. Kaido masih belum mempercayai sepenuhnya jika bocah yang ada di hadapannya adalah anak dari Kozuki Oden. Tujuan dari eksekusi yang dilakukan oleh Kaido adalah untuk mengakhiri Orde Lama Negeri Wano dan menggantikannya dengan Orde Baru. Kaido kemudian menggali kembali alam bawah sadarnya, dan ternyata mengingat jika bocah yang ada di hadapannya adalah bocah yang sama saat dia membakar kastil Oden 20 tahun yang lalu. Namun, Momo tak menjawab pertanyaan dari Kaido saat itu. Kaido kemudian kembali menanyakan hal yang sama pada Momono Mesum. Siapakah namamu? Apabila Momono Mesum tak mengaku jika dirinya adalah hasil pembuahan antara Kozuki Oden dan Kozuki Toki, maka Kaido dengan senang hati menggagalkan acara eksekusi ini. Para kroco Kaido yang mendengarnya lantas memuji bosnya tersebut. Tak hanya rajin menabung, ternyata Kaido memiliki hati yang baik seperti Hello Kitty. Kaido memberikan kesempatan untuk si Momono Mesum jika dia berbohong mengenai namanya. Saat Momo ingin menyebutkan namanya, tiba-tiba panel berubah pada sisi Luffy dan Yamato. Yamato yang mendengar bacotan santuy dari Kaido tak percaya jika bocah yang sedang dipasung di panggung adalah Kozuki Momonosuke. Luffy yang mendengarnya membenarkan hal itu, bahkan dia berkata jika seluruh pengikut setia Oden masih hidup. Luffy kemudian menempati janjinya dan membuka borgol peledak milik Yamato. Yamato menyarankan Luffy untuk membuang jauh-jauh borgol itu setelah berhasil dilepas, agar berjaga-jaga kalau memang borgol tersebut akan meledak. Yamato masih belum mempercayai jika borgol tersebut dapat meledak. Homina, homina, homina. Dengan konsentrasi tingkat tinggi, Luffy mencoba melepaskan borgol milik Yamato. Saat proses pembukaan borgol oleh Luffy, terlihat perbedaan antara armamen haki biasa dengan advance armamen haki. Jika Busosoku biasa, maka tangan Luffy akan berubah menjadi hitam legam. Namun, jika advance armamen haki, tangan Luffy terlihat hanya berubah menjadi lebih gelap. Akhirnya, borgol pun terlepas. Yamato terlihat kaget dan Luffy langsung membuang jauh-jauh borgol tersebut. Di sisi lain, Wushu serta Ulti mendapatkan kabar jika Yamato dan Luffy sedang menuju ke panggung pelaminan. Dengan sigap mereka langsung OTW ke sana. Kemudian Chopper dan Usopp kembali diperlihatkan. Mereka mendengar pengumuman jika eksekusi Momono Mesum segera dimulai. Sambil menggunakan stetoskop, Chopper melihat keadaan sekitar. Chopper mengatakan jika situasinya sangat berbahaya dan dia melihat ada sosok raksasa di hadapan mereka. Apakah yang dilihat oleh Chopper adalah para Numbers? Jika kita melihat pada One Piece Chapter 981, salah satu Numbers yang bernama Hacha adalah seorang raksasa. Apakah ini pertanda jika Usopp dan Chopper akan melawan para Numbers? Kemudian Franky dan Brook pun belum diperlihatkan, padahal Kinemon dan Denjiro sudah tiba di belakang Onigashima. Kemanakah mereka? Kemudian si mesum Sanji pun belum kelihatan lagi. Apakah Sanji masih berkeliling di gang Doli cabang Onigashima? Kemudian terlihat Akazaya yang sudah menerobos masuk ke dalam mansion milik Kaido. Lalu setelah pada One Piece Chapter 985, Lau menghilang, akhirnya diperlihatkan kembali. Lau terlihat bersama Beppo. Namun yang aneh adalah posisi Beppo yang tidak santuy. Apakah Lau sedang bertemu dengan seseorang? Apakah itu Diaz Drake? Itulah alasan mengapa Beppo dalam mode siap siaga, karena dirinya mengira jika Diaz Drake adalah bagian dari musuh. Lalu, Kid dan Zoro akhirnya diperlihatkan kembali. Sepertinya mereka tak kesulitan mengalahkan para kroco-kroco Kaido. Shin kembali berpindah ke panggung eksekusi. Momono Mesum teringat pada kata-kata orang tuanya. Kozuki Toki berpesan pada Momo jika suatu saat nanti dirinya lah yang akan mengemban negeri Wano di pundaknya dan menjadi Shogun Wano di masa depan. Kemudian Momo mengingat kembali arti namanya yang diberitahukan oleh ayahnya, Kozuki Oden. Momo memiliki arti yang tak terkalahkan. Ternyata pepatah yang mengatakan jika nama itu adalah doa memang benar adanya. Momo saat ini memang tak terkalahkan, tapi dalam ranah kemesuman. Tak hanya itu, Momono Mesum pun teringat akan semangat dan mimpi dari sosok Luffy yang ingin menjadi Raja Bajak Laut.
Tanpa gentar, Momo berteriak lantang jika dirinya adalah Kozuki Momonosuke dan aku akan menjadi shogun negeri Wano. Semua keroco Kaido tertawa mendengarnya. Kaido kaget bukan kepalang mendengar bocah mesum itu mengatakan nama aslinya. Setelah mengatakan hal itu, Momo mulai menangis serta pasrah dan berharap dirinya pantas menemui orang tuanya di dunia isekai. Dalam tangisannya, Momo masih berharap agar diberikan kesempatan untuk hidup. Dia ingin bertemu dengan adiknya, Hiyori. Kaido terlihat mengambil kanabonya dan meniupnya sembari membacakan ajian khusus agar serangannya dapat menghancurkan Momonosuke dalam sekali hantaman. Namun tiba-tiba, duar! Ayam-ayam! Yamato sangat kaget melihat ledakan yang berasal dari borgol tangannya. Yamato mengumpat pada ayahnya, "Dasar sapi gelonggongan, dia benar-benar menginginkanku untuk mati. Mulai detik ini, dia bukanlah ayahku lagi atau semacamnya." Apakah ini adalah clue lagi dari Oda jika Yamato akan bergabung menjadi nakama Luffy saat akhir arc Wano? Menarik. Yamato yang sangat kesal langsung bergegas ke panggung untuk menyembelih bapaknya. Namun Luffy mencegahnya dan memanggil Yamato dengan sebutan Yamaho. Luffy mengatakan pada Yamato, meskipun kita telah datang tepat waktu, namun bukan kitalah yang akan memulai peperangan ini. Dan tak berselang lama, para Scabbard melesat ke arah Kaido. Apakah Luffy sebelumnya telah melihat masa depan menggunakan haki Kenbunnya? Atau ini adalah bagian dari kedewasaan Luffy yang tak lagi bertindak gerasak-gerusuk? Tuliskan pendapat nakama di kolom komentar ya. Kaido sudah bersiap melakukan pukulan home run pada Momo. Namun semua itu berhasil digagalkan dengan kedatangan para Scabbard. King kaget melihat kedatangan Akazaya 9. Kemudian Queen pun terbelalak melihat Scabbard yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Kemudian Jack pun kaget melihat dua Raja Ming yang masih hidup. Jika kita melihat ekspresi Jack, sepertinya dia tak mengenali sebagian besar Akazaya 9. Berarti dia tak ada saat perebusan Oden 20 tahun yang lalu. Sehingga siluet yang ada pada manga One Piece chapter 920 bukanlah Jack yang sekarang. Seperti apa yang pernah Mimin prediksikan. Izo kemudian menembak jatuh pedang milik King. Dan sepertinya para All Stars mengenali Izo secara dia adalah mantan komandan divisi ke-16 bajak laut Shirohige. Raizo terlihat bersiap mengeluarkan harem no jutsu miliknya. Kemudian Kawamatsu, Okiku, Inuarashi, dan Ashura Doji bersiap dengan katana mereka. Nekomamushi berhasil melucuti kanabo milik Kaido. Lalu kemudian Denjiro dan Kinemon berteriak, "Buanglah nama kalian, buanglah akal kalian, letakkan hidup kalian pada serangan ini." Kaido yang sedang di ujung tanduk masih sempat sumbar jika tubuhnya tak akan mempan ditusuk oleh katana-katana milik para Akazaya 9. Namun sesaat setelahnya Kaido terlihat ketakutan. Dia mengingat saat-saat Oden berhasil menebas tubuh kerasnya 20 tahun yang lalu. Snatch! Serangan milik Kinemon dan Denjiro berhasil mengenai tubuh Kaido, dan di belakang mereka telah bersiap Ashura Doji, Okiku, dan Raizo dengan katana mereka masing-masing untuk menebas tubuh Kaido. Kemudian Kawamatsu terlihat menahan serangan King, sedangkan Inuarashi menahan serangan Queen dan Jack. Kaido terlihat jatuh ke arah bawah panggung sambil memeras kepala Nekomamushi, dan Big Mom hanya AFK melihat Kaido diserang oleh 8 orang sekaligus. Pertanyaannya adalah, apakah Kaido akan terluka? Jika kita melihat serangan dari Nine Red Scabbard, katana mereka tak terlihat dialiri oleh haki Busho. Apakah Oda lupa menghitamkan pedang mereka, atau bagaimana? Jika kita melihat kembali One Piece chapter 970, Oden terlihat berhasil menebas Kaido dengan jurus Tougen Totsuka miliknya. Dan terlihat pedangnya berubah menjadi hitam karena dialiri Busho Haki. Apakah Oda akan kembali melakukan troll? Serta akan berakhir anti klimaks pada One Piece chapter 987 nanti? Editor Oda dikatakan menangis saat membaca One Piece chapter 987. Apakah Nine Red Scabbards akan dihabisi oleh Kaido? Tuliskan pendapat nakama di kolom komentar ya. Dan ngomong-ngomong mengenai kata-kata Snachi, Zoro pernah mengajarkannya pada Momono Mesum. Dan pada One Piece chapter 955, Zoro mengatakan jika dirinya pernah mendengarnya dari kakek-kakek yang ada di desa Shimotsuki. Dan ternyata kakek itu adalah Shimotsuki Kozaburo, yang telah dikonfirmasi oleh Oda Sensei pada kolom SBS volume 96. Mimin pernah membuatkan videonya mengenai hubungan Shimotsuki Kozaburo dengan Roronoa Zoro. Linknya ada di pojok kanan atas ya nakama. Yos nakama, itulah review One Piece chapter 986. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.